Oke, selamat datang teman-teman di channel Independent Training, dan kali ini kita masuk ke dalam playlist akuntansi forensik. Nah, setelah kita melihat ada beberapa isu terkait tentang akuntansi forensik, bagaimana urgensi akuntansi forensik ini untuk dilakukan, bagaimana teknis ataupun metode deteksi yang sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk dari kejahatan itu sendiri. Kemarin kita sempat bikin konten beberapa financial statement fraud. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk kejahatan lainnya, namanya adalah korupsi. Nah, korupsi ini memang menjadi marak teman-teman karena memang banyak sekali event fenomena yang memang menyangkut konteks korupsi. Nah, ini memang identik sekali dengan keberadaan dari institusi pemerintah di mana kita akan mengkategorikan ini menjadi korupsi. Wow. Nah, mungkin dalam perspektif saya, korupsi itu hanya identik dengan institusi pemerintah. Karena kalau kita masuk dalam korporasi swasta, kita tidak bilang itu menjadi korupsi, tapi kita bilang itu menjadi sebuah penipuan, seperti itu ya, ataupun penggelapan istilahnya. Nah, tapi korupsi diidentikan untuk institusi yang ada di dalam wewenang kepemerintahan. Kita masuk dulu ke dalam definisi teman-teman sebelum kita membahas lebih detail terkait tentang korupsi ini. Sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan korupsi? Menurut KBBI, teman-teman, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Nah, jadi definisi ini saya ambil yang paling mendasar sekali dari KBBI yang bisa ditemui. Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara ya ataupun perusahaan untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Karena nanti bisa jadi yang diuntungkan bukan saja diri kita, tapi mungkin keluarga kita, adik kita, orang tua kita, dan segala macam. Jadi itu adalah keuntungan pribadi ataupun orang lain. Definisi korupsi menurut Anti-Corruption Resource Center adalah tindakan menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak pantas. Korupsi adalah tindakan menawarkan, memberi, menerima, ataupun meminta. Ya, jadi ada di dua sisi, siapa yang memberi, siapa yang menerima, siapa yang menawarkan, siapa yang meminta. Itu akan ada di dua sisi. Sesuatu yang berharga, in terms of monetary bisa jadi sesuatu yang berharga, mungkin tidak dalam bentuk monetary, tapi dalam bentuk barang, dalam bentuk jasa, untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak pantas. Nanti kita coba bedah unsur dari definisi ini. Kita lanjutkan, unsur-unsur deliknya adalah, jadi delik itu apa sih sebetulnya teman-teman? Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Itu adalah delik. Jadi delik adalah berbicara perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Unsurnya yang pertama adalah menawarkan, memberi, menerima, meminta. Kata kerja semua. Menawarkan, memberi dari pihak yang menawarkan, menerima, meminta dari pihak yang mendapatkan manfaat. Jadi dua pihak itu bisa dikatakan memenuhi unsur dari korupsi. Secara langsung ataupun tidak langsung. Anda bisa minta directly ke orangnya, atau Anda menawarkan langsung ke orangnya, atau Anda melewati mekanisme tidak langsung. Ya, apakah itu masuk dalam proses bisnis, apakah itu masuk dalam permintaan yang lain yang sifatnya dia tidak langsung. Seperti itu. Bisa jadi saya mau memberikan reward kepada Anda, mohon maaf, bukan reward, mau memberikan bentuk korupsi kepada Anda, tapi dalam bentuk jasa. Seperti itu. Misalkan saya menawarkan pekerjaan, saya menawarkan proyek, seperti itu. Ya, itu bisa jadi secara tidak langsung. Jadi tidak langsung, katakanlah saya mau menyuap Anda senilai uang 10 miliar, tapi saya tidak akan memberikan langsung 10 miliar. Lebih baik saya memberikan bentuk proyek yang labanya adalah 10 miliar, secara tidak langsung. Sesuatu yang berharga, apapun itu sesuatu yang berharga yang bisa diukur dengan monetary untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak pantas, ya, secara tidak pantas. Kita lanjutkan kembali, kita pecah unsurnya satu persatu. Menawarkan, memberi, menerima, atau meminta. Bisa berupa tawaran, permintaan suap. Bahkan jika tidak dibayar dapat menjadi pelanggaran jika unsur-unsur lain dari pelanggaran itu ada. Tawaran ataupun permintaan suap. Ini adalah menjadi bentuk dari menawarkan, memberi, menerima, ataupun meminta. Kemudian unsur yang kedua adalah secara tidak langsung atau secara langsung ataupun dia tidak langsung. Secara tidak langsung mengacu pada suap yang ditawarkan, diminta, dan dibayarkan melalui maklar ataupun perantara lain. Misalnya kita mendapatkan proyek, saya akan memberikan kepada Anda. Kemudian sebagai imbalan, sebagai jasanya, karena saya katakanlah bidang pengadaan, kemudian ada pihak swastanya, saya mendapatkan jasa ataupun fee-nya.
saya sebagai makelar proyek, seperti agent subkontraktor ataupun anggota keluarga pejabat proyek. Ya, misalkan ada anggota keluarga yang memang memiliki kedekatan dengan suatu pengadaan proyek. Contoh umum adalah pembayaran oleh kontraktor kepada anak-anak pejabat pemerintah yang belajar di luar negeri. Ini menjadi sangat tidak langsung sekali. Misalkan begini, ada kepala daerah yang memiliki anaknya kuliah di luar negeri, kemudian karena kepala daerah ini memiliki banyak kesempatan proyek diberikan kepada pihak swasta. Nah, pihak swasta mentransfer bukan kepada bapaknya sebagai kepala daerah, tapi kepada anaknya yang ada di luar negeri. Itu bentuk dari secara tidak langsung. Sesuatu yang berharga, hal yang bernilai. Tidak harus berupa uang, dan seringkali tidak berupa uang. Manfaat nyata apapun yang diberikan atau diterima dengan niat korup bisa menjadi suap. Manfaat nyata, jasa, keberangkatan keluar kota ditanggung pesawat dan akomodasinya, jasa, seperti itu. Hal-hal yang bernilai yang telah ditawarkan dan dibayarkan sebagai suap antara lain, hadiah mahal, perjalanan berbayar, hiburan mewah yang disediakan oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah. Misalkan karena saya akhirnya menunjuk ataupun yang menang lelang atas pengadaan proyek infrastruktur misalkan pada PT ABC, kemudian PT ABC memberikan jamuan seperti itu ya. Pekerjaan oleh kontraktor dari anak-anak dan pejabat pemerintah yang seringkali disebut dalam posisi tidak hadir. Jadi ini modelnya dia tidak langsung ya. Hadiah oleh kontraktor ataupun inventaris atau layanan mereka misalnya membangun atau melengkapi rumah kedua untuk pejabat pemerintah ya. Jadi misalnya sekarang modusnya bukan lagi memberikan jasa. Kalau tadi mentransfer uangnya kepada anaknya, tapi katakanlah karena Anda saya berikan proyek, Anda tolong merenovasi rumah saya seperti itu. Bentuknya bisa jadi pekerjaan seks komersial yang disediakan oleh kontraktor untuk pejabat pemerintah dan pengawas lokasi, penggunaan apartemen secara gratis, atau penggunaan mobil sewaan secara gratis yang disediakan oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah, sumbangan oleh kontraktor untuk dana sosial, LSM ataupun partai politik, pembayaran oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah dan inspektur lokasi, secara langsung atau melalui subkontraktor atau makelar lainnya yang disamarkan sebagai biaya dan komisi yang sah. Kepentingan kepemilikan tersembunyi pada kontraktor ataupun vendor yang korup. Ya, jadi ini memang kenapa contohnya seperti ini teman-teman, karena banyak sekali memang proyek-proyek pengadaan infrastruktur yang memang bisa menjadi potensi adanya perilaku ataupun tindakan dari korupsi. Berikutnya unsur yang keempat untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak pantas. Pembayaran sesuatu yang bernilai saja bukan merupakan suap tanpa bukti bahwa hal ini mempengaruhi penerimaan secara tidak pantas atau dimaksudkan untuk itu. Jadi perilaku tidak pantas di sini, teman-teman, artinya bahwa pada saat saya meminta Anda, katakanlah Anda menjadi perusahaan rekanan yang bisa mengerjakan proyek ini, maka ada sesuatu hal yang dikatakan tidak pantas. Karena apa? Karena akhirnya Anda memberikan sesuatu kepada saya sebagai tanda terima kasih dan saya menerimanya. Ya, nah itu adalah perilaku yang tidak pantas. Ada unsur berikutnya di dalam unsur keempat ini namanya tindakan pihak lain. Paling sering mencakup persetujuan pemberian kontrak oleh pejabat pengadaan, penerimaan pekerjaan di bawah standar oleh pengawas lokasi, atau pemrosesan faktur oleh staf keuangan proyek. Suatu pihak dapat berupa pejabat atau pejabat publik ataupun pihak swasta. Dan inilah yang disebut dengan pihak lain. Jadi pihak lain bisa saja melibatkan pihak ketiga, pihak keempat tanpa adanya Anda dan saya. Jadi saya tidak perlu menjadi orang yang menerima langsung, tapi kita melibatkan pihak lain. Ya. Nah itu dia teman-teman, bagaimana sih sebetulnya kita memahami tindakan ataupun definisi dari korupsi. Kemudian apa saja yang menjadi deliknya, dan kita sudah pecah deliknya itu unsurnya ada 4. Dan kita untuk 4 unsur tadi sudah dideskripsikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini untuk menambah pemahaman kita terkait dengan akuntansi forensik dan berbagai bentuk kejahatannya. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.